Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Auralia Herum Putri dengan NIM 14016211063. Saya merupakan mahasiswi aktif dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan refleksi akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Nilai, Norma, dan Moral Pancasila. Nah, pada pertemuan minggu pertama dimulai dengan melaksanakan perkuliahan tatap muka yang mencakup pembahasan rencana pembelajaran semester atau RPS yang berisi tujuan pembelajaran, materi, serta bahan ajar. Selanjutnya, materi yang disampaikan adalah pengantar filsafat etika. Materi ini berfokus pada konsep dasar serta filsafat nilai, dan fokus pembahasan dalam pertemuan ini mencakup dua aspek filsafat, yaitu filsafat universal serta filsafat Pancasila. Filsafat universal membahas konsep-konsep dasar seperti logika berpikir, etika, serta estetika, dan filsafat Pancasila mencerminkan pandangan dunia dan nilai-nilai seperti spiritualitas, religiulitas, nilai norma-norma yang diwujudkan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada pertemuan minggu kedua, pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara tatap muka dengan keharusan bagi mahasiswa untuk menghadiri seminar nasional yang diselenggarakan di Gedung Dewi Sartika atau GDS dengan tema Peran PPKN dalam Membangun Warga Negara Muda Berkemajuan. Seminar ini mencakup beragam subtema seperti implementasi kurikulum merdeka, proyek profil pelajar Pancasila, implementasi nilai-nilai Pancasila, model pembelajaran PPKN, inovasi media pembelajaran, pendidikan politik, generasi muda, pendidikan karakter, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, pendidikan perdamaian, digital citizen, bela negara dan ketahanan nasional, kearifan lokal, dinamika politik lokal, nasional dan internasional, demokrasi dan pendidikan demokrasi, serta Pancasila dalam kajian sejarah dan filsafat. Seminar ini merupakan suatu platform diskusi yang sangat berharga yang akan dipandu oleh moderator berpengalaman yaitu Ibu Dr. Yasnita MSI. Dan ketiga pembicara yang diundang yaitu Dr. Eli Karliani, Profesor Dr. Cecep Darmawan, serta Profesor Dr. Cipto Sumadi yang memiliki prestasi yang akan memberikan kontribusi penting dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada minggu ketiga ini dilakukan secara tatap muka kuliahnya dengan bahas konsep etika, nilai, serta moral menggunakan teori Erikson. Teori ini menjelaskan tindakan yang seharusnya dilakukan dengan merinci pandangan Courvoisier terkait dinamika nilai. Dan pada kuliah ini dosen mengaitkan teori ini dengan konsep psikoanalisis Sigmund Freud yang menggambarkan struktur kepribadian manusia dalam 3 bagian utama. Konsep ini memberikan pandangan terhadap bagaimana nilai dan moral dapat dipahami dalam konteks psikologis individu dengan mengakui adanya konflik internal antara dorongan egois, norma-norma internal, serta realitas kehidupan sehari-hari. Dan pada akhir sesi perkuliahan, dosen memberikan petunjuk mengenai pembagian tugas kelompok untuk menganalisis teori para ahli yang terkait dengan pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila kepada 11 kelompok. Pada minggu keempat, perkuliahan dilakukan secara daring melalui Zoom meeting. Nah, pada perkuliahan ini mahasiswa menyimak hasil pemaparan kelompok 8 mengenai teori integrity versus despair dari perspektif Erik Erikson. Teori ini menjelaskan tahap pembangunan psikososial terakhir, yaitu pada tahap seni, di mana individu mengevaluasi arti dan tujuan kehidupan mereka, dan konsep despair menggambarkan individu yang merasakan keputusasaan akibat kekecewaan, kegagalan, penyesalan, serta kesedihan dalam dirinya. Nah, pada minggu kelima perkuliahan ini juga dilakukan secara daring melalui Zoom meetings. Dan pertemuan ini melanjutkan presentasi kelompok 1 yang membahas teori trust versus mistrust dari perspektif Erik Erikson. Teori ini merupakan salah satu tahap perkembangan psikososial dalam teori perkembangan manusia, terutama terjadi pada masa bayi, khususnya selama tahun pertama kehidupan. Tahap ini melibatkan pengembangan perasaan, kepercayaan, atau ketidakpercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh kelompok 2 mengenai teori autonomi versus shame and doubt yang merupakan salah satu tahap perkembangan psikososial dalam perspektif Erik Erikson. Tahap ini melibatkan pengembangan rasa otonomi atau kemampuan untuk mengontrol dan mengatur diri sendiri serta perasaan malu dan keraguan yang dapat menghambat perkembangan ekonomi. Nah, selanjutnya pada pertemuan minggu ke-6 perkuliahan dilaksanakan secara daring melalui Zoom meetings. Pertemuan ini melanjutkan presentasi kelompok 3 yang membahas mengenai teori
Tjafitt versus Guild dalam perspektif Erik Erikson. Teori ini merupakan tahap perkembangan psikososial yang terjadi pada masa prasekolah, khususnya pada anak usia 3 hingga 6 tahun. Dan pada konsep inisiatif, anak-anak mulai mengembangkan inisiatif untuk memimpin dan mengambil peran aktif dalam berbagai kegiatan serta berani mencoba hal-hal baru. Dan pada konsep guilt atau rasa bersalah, anak merasa bahwa upaya mereka ditolak atau dihukum yang memungkinkan mengalami rasa takut dalam membuat kesalahan. Dan pada pertemuan ketujuh, proses perkuliahan juga dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meetings, dan pertemuan ini melanjutkan presentasi dari kelompok 4 yang membahas mengenai teori industri versus inferiority dalam perspektif Erik Erikson. Nah, fase ini terjadi pada masa usia sekolah, khususnya pada anak-anak yang berusia 6 hingga 12 tahun. Dan dalam konsep industri atau usaha dan produktivitas pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan motivasi dan produktivitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan aktif mencari kegiatan yang memberikan rasa pencapaian. Dan sebaliknya, dalam konsep inferiority atau rasa inferior atau rendah diri, seseorang mengalami perasaan rendah diri karena kegagalan atau ketidakmampuan memenuhi harapan diri sendiri atau orang lain. Dan presentasi dilanjutkan oleh kelompok 5 mengenai teori identity versus confusion. Fase ini terjadi selama masa remaja, khususnya antara usia 12 hingga 18 tahun. Dan dalam konsep identity atau identitas, individu membentuk identitas pribadi yang mencakup pemahaman mengenai siapa mereka, nilai-nilai yang dipegang, serta arah yang akan mereka ambil dalam kehidupan. Dan sementara dalam konsep role confusion atau kebingungan peran, seseorang mengalami kesulitan dalam membuat keputusan mengenai pendidikan, pekerjaan, atau nilai-nilai hidup, sehingga mengalami kebingungan peran. Dan pada pertemuan minggu ke-8, perkuliahan juga dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meetings, dan pertemuan ini membahas mengenai ujian tengah semester atau UTS dengan petunjuk menganalisis sebuah kasus dan mengaitkannya dengan teori psikoanalisis melalui Learning Management System atau LMS. Kemudian dilanjutkan presentasi kelompok 6 yang membahas teori intimacy versus isolation dalam perspektif Erik Erikson. Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal, khususnya pada usia 19 hingga 40 tahun. Dan pada konsep intimacy atau intimasi terdapat peningkatan rasa empati serta pengertian terhadap kebutuhan orang lain. Sementara pada konsep isolation atau isolasi, seseorang mengalami kegagalan dalam isolasi sosial serta emosional. Setelah itu dilanjutkan presentasi kelompok 7 yang membahas teori relativity versus stagnation dalam perspektif Erik Erikson. Tahap ini terjadi pada masa dewasa pertengahan, khususnya pada usia 40 hingga 65 tahun. Dan pada konsep generativity atau generativitas, individu berfokus pada penciptaan dan pengembangan sesuatu yang berarti baik melalui pekerjaan, keluarga, atau kontribusi sosial. Sedangkan pada konsep stagnation atau stagnasi, individu tidak dapat menemukan cara untuk memberikan kontribusi yang ditandai dengan perasaan kekosongan, kurangnya pengembangan diri, serta kurangnya keterlibatan aktif dalam hal-hal yang memberikan makna. Nah, pada pertemuan minggu ke-9, kegiatan perkuliahan juga dilakukan secara daring melalui Zoom Meetings. Dan pembahasan dalam pertemuan ini melanjutkan presentasi dari kelompok 9 yang membahas mengenai teori pre-confessional. Lawrence Colbert dalam teori perkembangan moralnya mengidentifikasi 3 tingkat perkembangan moral yang masing-masing tingkatnya dibagi menjadi 2 tahap yang membentuk total 6 tahap. Nah, tingkat pertama yang disebut pre-confessional melibatkan pemahaman moral yang lebih sederhana dan biasanya ditemui pada anak-anak serta sebagian kecil orang dewasa. Nah, konsep ini mencerminkan tingkat penalaran individu dalam menentukan apa yang dianggap baik dan buruk. Selanjutnya, dilanjutkan presentasi oleh kelompok 10 yang membahas mengenai teori konvensional. Dan pada tahap ini, individu menilai tindakan baik sebagai tindakan yang mendukung hubungan interpersonal yang positif, serta cenderung bertindak untuk mendapatkan persetujuan serta menghindari konflik. Pada pertemuan minggu ke-10, proses perkuliahan juga dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meetings. Pertemuan ini melanjutkan presentasi dari kelompok 11 yang membahas teori Pascal konvensional yang mencerminkan puncak perkembangan moral individu di mana mereka memiliki kemampuan untuk merumuskan pandangan mereka sendiri mengenai kebaikan serta keadilan. Dan tingkat Pascal konvensional mencerminkan keterampilan individu dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan, bahkan jika tindakan tersebut melibatkan pelanggaran terhadap norma sosial yang umumnya diterima.
Nah, selanjutnya pada pertemuan minggu ke-11, proses perkuliahan juga dilakukan secara daring melalui Zoom Meetings. Nah, dalam pertemuan ini dibahas mengenai sejumlah keputusan Presiden yang memiliki dampak signifikan dalam konteks sistem pendidikan nasional Pancasila di Indonesia. Salah satunya adalah keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965 yang membicarakan tentang penamaan dan perumusan induk sistem pendidikan nasional yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya, keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979 membahas mengenai Badan Pembinaan Pendidikan serta pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dan selain itu diperbincangkan juga regulasi terbaru seperti Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 yang mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden dalam pembinaan ideologi Pancasila. Nah, pertemuan selanjutnya itu pertemuan ke-12, perkuliahan dilakukan secara daring melalui Learning Management System atau LMS. Dalam pertemuan tersebut dibahas perbandingan antara dua konsep, yaitu religiusitas Pancasila serta spiritualitas Pancasila yang melibatkan nilai-nilai spiritual dalam konteks ideologi nasional. Indonesia Pancasila. Religiusitas Pancasila merujuk pada hubungan atau keterkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dalam kerangka Pancasila, sedangkan spiritualitas mengacu pada pencarian makna hidup, nilai-nilai universal, kebijaksanaan batin, dan keharmonisan dengan alam semesta dalam konteks Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Nah, selanjutnya pertemuan ke-13, mahasiswa diberikan tugas untuk menganalisis serta mengidentifikasi nilai, norma, dan moral Pancasila yang terkandung dalam capaian pelajaran pendidikan Pancasila, dan pertemuan ini dilaksanakan secara daring melalui Learning Management System atau LMS. Tugas tersebut diatur oleh Standar Kompetensi Bidang Studi Keagamaan dan Pendidikan Pancasila atau SKBSKAP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, serta Teknologi atau Kemdikbudristek dengan nomor 033 tahun 2023. Nah, pertemuan selanjutnya itu pertemuan ke-14 di mana perwakilan dari setiap kelas diminta untuk menyampaikan hasil tugas mereka yang berfokus pada analisis dan identifikasi nilai, norma, dan moral Pancasila dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan pertemuan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meetings. Dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-15 dan ke-16 yaitu perkuliahan dilaksanakan secara daring melalui Learning Management System atau LMS. Dan dalam pertemuan tersebut, setiap individu diberikan kesempatan untuk menyusun pembahasan kronologis kegiatan perkuliahan sebagai bagian dari persyaratan ujian akhir semester atau UAS. Nah, rencana strategi jika diberi tugas untuk mampu mata kuliah pendidikan nilai, norma, dan moral dan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu jika saya menjadi pengajar mata kuliah pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila di perguruan tinggi, maka saya akan berupaya untuk merencanakan strategi pembelajaran yang inovatif, kreatif, serta relevan. Beberapa rencana strategi yang dapat saya terapkan dalam mengampu mata kuliah pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama adalah menggunakan teknologi modern untuk memfasilitasi pembelajaran serta meningkatkan interaksi antara pengajar dan mahasiswa. Karena saat ini sudah memasuki abad 21 yaitu era 5.0 dan dalam hal ini maka teknologi sudah bukan hal yang asing lagi. Saya dapat menggunakan berbagai teknologi modern seperti platform yang dapat membantu pembelajaran agar lebih menarik lagi supaya mahasiswa tidak mudah bosan dan dapat mencerna materi yang diajar. Platform yang dapat saya gunakan seperti PowerPoint, Canva, Zoom, Quizzes, serta media lainnya yang dapat menunjang pembelajaran. Nah, yang kedua adalah mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi serta kegiatan kelompok. Kegiatan pembelajaran berlangsung, maka saya sebagai pengajar akan mengikut sertakan mahasiswa ketika pembelajaran berlangsung, seperti melakukan diskusi kepada mahasiswa ataupun melakukan tanya jawab. Hal ini agar memastikan mahasiswa memperhatikan serta memahami pembelajaran yang sedang berlangsung, serta untuk mencari tahu sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai materi yang diajarkan. Nah, yang terakhir adalah menyediakan sumber daya yang bermanfaat serta relevan untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Sumber daya tersebut dapat berupa e-book, jurnal, serta sumber lainnya seperti video. Karena hal ini dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan informasi lainnya yang lebih lengkap. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.